Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, ditinggikan, diagungkan. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, dipuji, disembah. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, ditinggikan, diagungkan. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, dipuji, disembah. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, ditinggikan, diagungkan. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, dipuji, disembah. Dipuji, disembah. Selamat pagi dan shalom kepada setiap pendengar daripada Saat Teduh Pagi. Hari ini live dari studio. Kami menyapa saudara semua. Saudara dapat komen dan juga dapat memberikan permohonan doa. Pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan di hari yang ketiga, Amsal 3 tentang hikmat, berkat dari hikmat. Hai anakku, ayat pertama, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat 19, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. 23, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ayat 27, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28, jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergi dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. 29, jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ayat 30, jangan bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. 33, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amsal 3 adalah dengan judul berkat dari hikmat. Ayat yang pertama dan sampai ketiga dituliskan bahwa, ayat pertama sampai keempat dikatakan jangan lupakan ajaran dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dalam waktu-waktu saat ini kita harus tetap mempelajari Alkitab, mendengarkan nasihat orang tua meskipun terlihatnya itu kolot. Tetapi dituliskan ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera, prosper akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
Karena kasih dan setia itu kalau kita taruh, maka itu akan mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Dituliskan kasih dan setia artinya love and faithful. Setia artinya dapat dipercaya. Mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya hari ini. Meskipun kita kadang dalam kehidupan pun meskipun kita sudah setia dan juga penuh dengan kasih, tetapi ada orang-orang yang kadang-kadang mengecewakan kita. Nah, itulah ayat ini menjadi jaminan dari ayat 3 ini. Kiranya kasih dan setia, jangan sampai engkau tinggalkan kasih dan setia. Ditaruh di leher kita. Kita penuh dengan kasih, kita juga setia. Tetapi apabila ada orang yang tidak setia dengan kita dan malah sebaliknya, maka itu akan menjadi kabar kekejutan buat kita. Sehingga ditulis di dalam ayat ke-25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena pada waktu itu, di saat engkau sudah setia, engkau sudah penuh kasih, tapi orang mengecewakan engkau, karena waktu itu Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Ayat 26. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi tetap kita memilih firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Ini ada ayat 5 sampai dengan ke-8. Satu lagi dia memberikan satu kisah bahwa percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada kehebatan kita, jangan mengakui diri kita dalam segala hal yang kita lakukan, tapi kita harus mengakui ini semua seizin Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Lalu ditulis jangan menganggap dirimu pintar. Pertama, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang kedua, jangan mengaku bahwa semua karena kehebatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan. Yang ketiga, jangan menganggap diri kita sendiri itu paling hebat atau paling bijak. Lalu anehnya ayat ke-8, hanya dengan menyingkirkan ego 3 tadi, bersandar pada pengertian sendiri, mengaku bahwa kita ini yang paling hebat, kita yang paling jago. Yang ketiga, kita yang paling bijak, paling pinter. Hanya dengan menyingkirkan ego ini, ayat 8, itu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Menarik sekali hikmat Tuhan yang diajarkan oleh Salomo untuk menyingkirkan yang namanya ego, sakit hati. Oh, kenapa kok dia menyakiti hati saya? Saya yang sudah begini, saya yang sudah begini. Singkirkanlah itu. Dan itu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Lalu ayat 9 dan 10 dituliskan tentang muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ini apa artinya muliakan Tuhan dengan hartamu? Kata memuliakan artinya sebagai contoh, apabila ada tamu datang ke rumah saudara, ke rumah kita, dan tamu itu adalah orang penting. Tentunya kalau kita memberikan makan, maka kita meminta tamu tersebut makan lebih dahulu. Kita menyendokkan makanan tersebut. Jadi artinya memuliakan Tuhan dengan hartamu itu. Dan dengan hasil pertama, dikatakan di sini pertama, artinya Tuhan dulu. Jadi kalau saudara dapat berkat, Tuhan, aku memuliakan Engkau untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang-orang susah. Untuk Tuhan, ini bagian daripada Tuhan. Aku ingin memuliakan Tuhan dengan hartamu. Tuhan lebih dahulu, kasih Tuhan lebih dahulu. Waktu kita menghormati tamu yang di rumah kita dan dia merasa dia dihargai, maka ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Diisi penuh oleh siapa? Sang tamu tadi. Sang tamu yang merasa dihormati tersebut, dia akan memberikan lumbung-lumbungmu menjadi penuh dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Rupanya tamu itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita menghormati Tuhan dengan hidup kita, Tuhan pun menghormati dan menghargai kita dengan mengisi lumbung-lumbung pemerahan air buah anggurnya. Lalu ayat 11,
Kembali lagi dia ulang seperti ayat yang pertama. Jangan lupa akan didikan Tuhan. Jangan bosan. Ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti ayah kepada anak yang disayangi. Lalu ayat 13, nah ini yang ayat yang sering kali dipakai oleh orang-orang ulang tahun. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang mendapat kepandaian. Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih dari permata. 3 barang berharga di sini, emas, perak, permata, tidak dapat menyamai seseorang yang dikatakan berhikmat. Sesuatu yang precious value orang tersebut. Ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Artinya kalau saudara dekat dengan dia, saudara akan diberkati. Itu kan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah, jalannya siapa ini? Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Rupanya jalan-jalan hikmat itu membuat kita berumur panjang di tangan kanan dan mendapatkan kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Jalannya penuh bahagia, dan siapa yang mendapatkan hikmat, orang-orang di sekitarnya pun akan hidup berbahagia. Lalu 19, karena dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dan pengertian ditetapkan langit, dasar, langit, dan air samudra. Ditulis bahwa hikmat Tuhan itu yang membuat jalan kita umur panjang, kekayaan, kehormatan. Karena dengan hikmat yang sama itu, dasar bumi, langit, dan juga seluruh samudra ini dibuat. Lalu kembali lagi Salomo berkata, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Nah, setelah itu maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Kakimu tidak terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Lalu ayat 27 sampai dengan ayat yang sampai dengan 35 ditulis dengan perikop anjuran untuk berbuat baik. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau saudara ada orang minta tolong, engkau bisa melakukan hari itu, selesaikanlah hari itu. Jangan ditunda besok. Saya ingat satu pengalaman. Pada satu waktu saya ada di sebuah airport di luar negeri. Lalu pada waktu itu saya melihat ada satu orang yang sepertinya susah sekali, dan beberapa polisi maupun petugas sedang menginterogasi akan orang ini, dan dia kelihatan susah sekali, tidak ada yang jemput dan sebagainya. Pada waktu itu saya ingin sekali memberikan minuman yang ada di kantong saya, di tas saya, tetapi saya pikir nanti saya mau pergi untuk ke depan dulu, baru nanti kita kasih lagi. Nah, ternyata waktu saya pergi, waktu saya mau kembali lagi, orangnya sudah tidak ada, sudah dibawa. Jadi hal-hal kecil seperti ini kalau saudara punya, saya sedih sekali karena saya tidak sempat memberikan air itu kepada orang tersebut. Saya sedih karena harusnya pada waktu itu Tuhan berkata, tunjukkan belas kasih langsung di saat itu juga, jangan tunda-tunda. Jadi kalau engkau bisa memberikan yang baik kepada orang di sekitarmu, lakukanlah itu hari ini, jangan ditunda. Ayat 28, jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergi dan kembali, besok baru kuberi, karena nanti besok sudah lain lagi. Jadi hari ini kalau saudara ada ingin melakukan kebaikan buat seseorang, lakukanlah itu, karena hari tidak akan kembali lagi. Lalu ayat 29, jangan rancangkan kejahatan padahal kamu ada berteman dengan dia. Jangan bertengkar kalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Jangan memilih jalannya. Tetapi orang yang jujur ia bergaul orang. Mari kita jujur. Kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia pun mencemooh, ayat 34.
tapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang bijak akan mewarisi kehormatan, tapi orang bebal akan menerima cemooh. Semoga Amsal 3 pada hari ini memberkati kita semua, dan Tuhan memberikan saudara hikmat hari ini. Kiranya jalan saudara sejahtera, saudara menemukan hikmat, engkau menjadi berkat, menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang di sekitarmu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mohon hikmat Tuhan. Tambahkanlah hikmat pada hari ketiga ini. Tambahkanlah hikmat bagi setiap kami. Bagi juga para pendengar, bagi tim daripada Saat Teduh Pagi. Engkau tambahkan hikmat pada kami setiap hari, sehingga kami dapat tahu melakukan apa yang berkenan dan apa yang Tuhan mau, sehingga menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan, berikan hikmat-Mu pada hari ini bagi yang sedang kekurangan. Tuhan, berikan hikmat sehingga mereka memperoleh jalan. Bagi teman-teman yang sedang dalam kesulitan keuangan, hutang dan sebagainya, Engkau berikan hikmat. Cara Tuhan tidak ada batas untuk dapat menolong kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu besok di pagi hari lagi, di hari keempat hikmat Tuhan bersama Amsal Salomo. Tuhan memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.